Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Peserta daurah yang dirahmati Allah, alhamdulillah, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai detik ini masih menjadikan kita sebagai orang-orang yang muslim. Orang-orang yang mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Semoga Allah menetapkan keimanan ini di dalam dada kita dan tidak mencabutnya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini, kesempatan yang berbahagia ini, di hari-hari yang insyaallah penuh dengan berkah, kita akan mempelajari di dalam beberapa majlis sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sebuah risalah kecil atau ringkasan yang telah dituliskan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Mengapa pembahasan ini menjadi penting untuk dipilih pada materi daurah pada tahun ini? Hal itu dikarenakan oleh bahwa salat itu merupakan rukun Islam yang kedua, dan kita mesti memberikan perhatian yang besar terhadap ibadah ini agar kita dalam menjalankannya tidak salah kaprah dan tidak lalai dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengenai Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin sendiri, adik-adik mahasiswa dan mahasiswi mungkin sudah banyak mengkonsumsi dan membaca buku beliau. Bagi yang ingin tahu lebih banyak, silahkan nanti datang ke maktabah kita dan bacalah sirah Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Beliau adalah salah satu ulama abad 20 ya, sampai ya abad 20 ya, yang sangat dikenal, dan warisan beliau berupa ilmu juga sangat mudah untuk ditelusuri, apalagi di internet. Beliau sangat familiar ya, tinggal dicari tahu saja. Insyaallah antum banyak dapat faidah nanti dari membaca biografi Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Nah, langsung saja kita mulai membaca kitab sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kitab ini atau risalah ini berjudul Sifatu Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia dicetak dengan nama seperti itu. Nah, tentu tema yang dibahas di dalam kitab ini adalah apa itu? Sifat. Sifat maksudnya bukan sifat, tapi kaifiyat, ya, kaifiyat, tata cara, ya.
tata cara dari awal sampai akhir. Inilah pembahasan daripada kitab ini. Nah, ini merupakan salah satu bab yang paling besar di dalam agama Islam. Coba perhatikan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri memerintahkan kita dengan sabdanya, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kamu sekalian sebagaimana kamu sekalian melihat aku salat. Artinya, salat yang kita kerjakan, tata cara yang kita lakukan di dalam salat itu harus terikat dengan bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam salat. Yang kita ketahui dari tata cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam salat. Mafhum daripada hadis ini, janganlah kamu sekalian salat ya dengan cara-cara yang tidak kamu lihat dari aku. Dengan cara-cara selain yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dan kita tidak akan mungkin mengerjakan salat sebagaimana yang dikerjakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali jika kita mempelajari bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam salat. Mulai dari perkataan-perkataannya, zikir-zikirnya dengan lisan, sampai gerak-gerik yang dilakukan di dalam salat itu. Ini semuanya tercatat oleh para sahabat, tersampaikan oleh para sahabat sampai kepada kita, termaktub di dalam kitab-kitab para ulama. Tidak ada jalan bagi kita untuk sampai kepada mengetahui tata cara salat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali dengan mempelajarinya. Nah, kemudian yang perlu kita ketahui bahwa di dalam risalah ini, tentu dia ringkasan ya, sangat ringkas sekali. Muallif atau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ya menyusun risalah ini dengan urutan-urutan tertentu ya. Beliau akan berbicara tentang hayatus salat ya, gerak-gerik di dalam salat, tertibnya ya. Diawali dengan permulaan salat itu sampai gerakan dan perbuatan serta perkataan yang terakhir. Syekh Muhammad juga menyebutkan untuk setiap permasalahan dalil yang menjadi sandaran bagi permasalahan itu. Ya. Ketika beliau rahimahullah menyebutkan satu permasalahan di dalam risalah ini, beliau menyebutkan dalilnya. Dan perlu kita ketahui juga, beliau memberi tanbih atau peringatan terhadap adanya kesalahan yang terjadi di tengah masyarakat di dalam permasalahan tertentu di dalam salat. Jadi ini penting untuk kita pelajari supaya kita tidak terjerumus masuk ke dalam perbuatan yang salah di dalam salat itu. Qala al-musannif rahimahullah. Beliau mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Taqdim, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Nah, ini disebut dengan khutbatul hajah. Khutbatul hajah. Beliau memulai risalah ini dengan menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Hal ini dilakukan untuk sebagai bentuk beristi'anah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Isti'anah dengan menyebut Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, iqtidaan, ya, mengikuti apa yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, ya. Dan mengikuti sunnahnya para rasul dalam hal tulis menulis. Antum dan antunna semua tahu bahwa di dalam surah An-Naml
Allah bercerita tentang kisah Nabi Sulaiman alaihi salam ketika mengirimkan surat kepada Ratu Saba, innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi iqtidaan sebagai bentuk mengikuti jejak para nabi dan rasul. Begitupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengirim suratnya kepada para raja, beliau memulai suratnya dengan bismillahirrahmanirrahim. Dan ulama seluruhnya juga demikian, memulai risalah-risalah mereka dengan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian diikuti dengan khutbatul hajah. Dan ini juga merupakan salah satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang banyak diikuti para ulama di dalam menyusun kitab-kitab karya mereka. Amma ba'd, fahadha syarh sifati salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah muqaddimah, Syekh Muhammad menerangkan apa sih sebenarnya risalah ini. Beliau langsung to the point, langsung menjelaskan. Fahada syarhu sifati salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang ada di hadapan pembaca sekarang ini adalah penjelasan mengenai kaifiyat dan tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah muqaddimah yang besar supaya kita muntabih. Ini adalah manhaj para ulama dalam membuat risalah-risalah mereka. Banyak di antara mereka itu yang menggunakan uslub seperti ini supaya al-muta'allim, para penuntut ilmu itu yantabih, awas, fokus dia. Jadi ketika dikasih tahu bahwa ini poinnya seperti ini, dia akan langsung fokus. Begitu juga kalau kamu sekalian melihat risalah Al-Usul Ats-Tsalatsah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, beliau mengatakan, i'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba' masail. Jadi beliau menyebutkan ada 4 perkara yang harus dipelajari. Jadi ini membuat seseorang pembelajar akan menjadi fokus. Nah, manhaj seperti ini di dalam pembelajaran perlu diterapkan oleh para guru, oleh para asatidzah dan ustazat, supaya memberi penekanan kepada para siswa agar mereka memperhatikan pelajaran, bahwa kalau kita sudah beri poinnya, mahasiswa atau murid-murid kita akan yantabih. Dengar, perkara ini begini dan begitu. Jadi mereka akan fokus. Ini manhaj yang baik di dalam menjelaskan ilmu. Kemudian beliau mengatakan, awalan i'taqid annaka idza qumta ila as-salati fa innama taqumu baina yaday Allah 'azza wa jalla alladhi ya'lamu kha'inata al-a'yun wa ma tukhfi as-sudur thumma ya'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuk. Pada muqaddimah ini beliau menjelaskan bahwa hendaklah engkau ketika berdiri untuk mengerjakan salat, kau harus yakin, sadar bahwa ketika engkau sudah tegak berdiri untuk mengerjakan salat, sesungguhnya kamu sedang berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, yang maha mengetahui kha'inatal a'yun, ya, maha mengetahui yang lahir dan yang batin, yang mengetahui segala keadaan. Bahkan Allah mengetahui apa yang disembunyikan oleh dada kita. Ya. Tsumma ya'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuk. Dan Allah juga mengetahui gangguan-gangguan yang datang kepada dirimu, kepada jiwamu. Yakinlah, ini menjadi satu muqaddimah yang penting bagi orang yang mau mengerjakan salat. Jadi, mengingat pembahasan kita tadi malam, kalau kita mau salat, Syekh Muhammad di sini mengarahkan kita untuk mengistihdar siapa? Untuk agar kita menyadari bahwa kita sedang berdiri di hadapan Allah, bukan berdiri di hadapan mursyid, ya, atau menghadirkan guru. Enggak. Jadi kalau kita sedang salat,
hendaklah kita meyakini, menyadari bahwa kita sedang berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui seluruh keadaan kita. Wa hina idzin hafiz ala an yakuna qalbuka mashghulan bi salatik. Dalam kondisi seperti itu, hendaklah kamu senantiasa menjaga, ya, hatimu selalu sibuk dengan solat. Hati dan pikiran kita selalu sibuk dengan solat, tidak keluar dari koridor solat. Kama anna jismaka mashghulun bi salatik. Sebagaimana tubuh kita juga sibuk dengan gerakan salat. Jismuka muttajihun ilal qiblah ilal jihati allati amaraka Allah azza wa jalla. Tubuh kita dalam keadaan salat itu menghadap ke kiblat yang Allah perintahkan kita untuk menghadap kepadanya, yakni Ka'bah. Wala falyakun qalbuka aidan muttajihan ila Allah azza wa jalla. Kalau demikian, maka seharusnya hatimu juga menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini poin sangat penting sekali. Bagian yang kedua itu menunjukkan poin yang sangat penting sekali. Semua orang yang mengerjakan salat sesungguhnya dia mempunyai dua kiblat. Kiblat yang pertama adalah kiblatul badan. Kiblatul badan yang mengarah ke Ka'bah. Ya kan? Semua orang melakukan ini. Semua orang melakukan ini dalam salatnya. Ya. Yang kedua adalah qiblatul qalb. Qiblatul qalb. Tidak semua orang melakukan ini. Ada orang yang melakukannya, tapi pada sebahagian salatnya saja. Pada sebahagian salatnya saja. Dan qiblatul qalbi ini lebih utama daripada qiblatul badan. Qiblatnya hati, kita harus muttajih ila Allah, menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikianlah kita akan merasakan makna ihsan. Seperti yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Nah, demikian. Qiblatul qalbi itu lebih utama daripada qiblatul badan. Tidak semua orang yang berhasil untuk mengarahkan hatinya untuk menyadari bahwa dia benar-benar sedang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun jika badan kita seluruhnya menghadap kiblat yang diperintahkan Allah kepada kita untuk menghadapnya, yakni Ka'bah, akan tetapi hatinya masyghul dengan yang lain, sibuk dengan yang lain, sampai kadang-kadang seseorang bisa lalai dari salatnya, bahkan lupa di dalam keadaan salatnya. Dia lebih cenderung mengingat hal-hal yang lain di luar salat, ya. Walakinnal qalba dha'i'un fa hadha naqsun kabir. Kalau hati kita dha'i', sesat, melenceng dari salat, maka ini adalah satu kekurangan yang sangat besar. Hatta inna ba'dal ulama yaqul idza ghalaba al-waswas ay al-hawajis, ya, ala aktsari salati fa innaha tabtul wal amru syadid. Ya. Sebagian ulama mengatakan bahwa kalau waswas, rasa waswas, khawatir, pikiran-pikiran yang ada di dalam benak kita itu lebih dominan daripada pikiran kita terhadap salat di dalam salat kita, itu bisa membatalkan salat. Itu bisa membatalkan salat. Ya. Fa idza aqbalta ila as-salati fa'taqid annaka muqbilun ila Allah azza wa jalla. Di sini penekanan kembali. Oleh sebab itu, maka kalau kau sedang berdiri untuk mengerjakan salat, maka i'taqid, yakinlah, sadarlah bahwa kau sekarang sedang menghadapi, datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza waqafta tusalli fa'taqid annaka tunaji Allah azza wa jalla.
Juga ketika kau berdiri, yakinlah, sadarilah bahwa kau sedang bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tahu bermunajat? Munajat itu adalah ngomong berdua-dua saja. Ngomong berdua-dua saja. Ya, ngomong secara rahasia. Seperti itu namanya munajat. Ya, kama qala dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hal itu juga disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Idza qama ahadukum yusalli fa innahu yunaji rabbahu." Jika seseorang di antara kalian berdiri untuk salat, maka sesungguhnya dia sedang bermunajat dengan Rabb-nya, dengan Tuhannya yang telah menciptakan dia. Rawahu Al-Bukhari. Nah, ini bagian pertama daripada muqaddimah ini. Penting sekali untuk kita tekankan pada diri kita. Setelah ini, kalau kita sholat, kita harus yakin betul, sadar betul bahwa kita sedang di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah sedang memperhatikan kita yang sedang mengerjakan sholat. Jika sudah demikian, maka kita akan berupaya untuk menjalankan sholat itu dengan sebaik-baiknya. Tentu kita semuanya sudah tahu bahwa ibadah itu ya boleh dikerjakan bila mana syaratnya sudah terpenuhi. Syarat sahnya salat tentu sudah dipelajari. Namun kita perlu mengetahui bahwa ada beberapa istilah yang harus kita ketahui berkenaan dengan ibadah. Ada yang namanya sabab. Ada yang namanya sabab. Sebab, ketika sebab itu sudah datang, maka kita diperintahkan untuk melakukan satu ibadah. Yang kedua ada namanya syarat. Syarat ini adalah semua hal yang wajib dan harus dikerjakan sebelum ibadah itu dilakukan. Yang ketiga namanya ada rukun. Ya. Rukun ini adalah seluruh kewajiban yang harus kita penuhi di dalam ibadah itu. Ya. Yang keempat ada namanya mawani'. Mawani', hal-hal yang menghalangi. Hal-hal yang menghalangi untuk ibadah itu dilakukan. Ada pula hal-hal yang menghalangi untuk seseorang yang melakukan ibadah itu mendapatkan pahalanya secara total atau secara tidak sempurna. Ya, seperti yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innar rajula la yansarifu wa ma kutiba lahu illa ushru salatihi tus'uha thumunuha subu'uha sudusuha khumusuha rubu'uha thuluthuha nisfuha." Ini menunjukkan bahwa seseorang yang mengerjakan salat itu terkadang dia keluar dari salatnya tidak mendapatkan apa-apa dari salatnya kecuali usyur, 1/10 dari salatnya, atau tusur 1/9, atau sumun 1/8, terus sampai paling banyak dia setengah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nisfuha. Ini batas yang paling akhir disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada isyarat bahwa manusia dalam mengerjakan salat itu berbeda-beda pahala yang mereka dapatkan. Hal ini dikarenakan apa? Dikarenakan adanya mawani' yang tadi. Kalau kita tinjau dari syarat dan rukunnya, mungkin kita bisa mengatakan salatnya sah secara zahir. Akan tetapi apa yang dia dapatkan dari salatnya itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Tergantung kadar kekhusyuan seseorang itu di dalam salat, ya. Sehingga kesibukan hati kita untuk memikirkan hal-hal di luar salat ini menjadi salah satu mani', penghalang bagi kita untuk mendapatkan ganjaran pahala salat itu, ya. Bisa saja penghalang-penghalang ini tadi menghalangi kita untuk mendapatkan pahala salat secara sempurna, sama sekali nggak dapat apa-apa dari salat itu. Bisa, ya, ini salat yang dikerjakan
dengan hati yang lalai, yang batal dari awal sampai akhir. Atau orang yang memang niat salatnya dari awal sudah ria. Jadi, ada pula yang menyebabkan tidak mendapatkan salat itu tidak diterima. Salat itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun secara perbuatan kita bisa mengatakan bahwa salatnya sah. Bahwa salatnya sah. Dia penuhi syarat dan rukunnya. Sah. Ada sebab-sebab untuk melakukan salat itu. Ya. Akan tetapi salatnya tidak diterima. Dikarenakan apa? Dikarenakan seorang hamba telah melakukan satu perbuatan yang menghalangi salatnya untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini banyak contohnya di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitupun ibadah yang lain. Antum semuanya tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengabarkan kepada kita tentang seorang lelaki yang melakukan safar. Ya. Asy'atha aghbara yamuddu yadayhi ila as-sama' ya rab ya rab. Dia berdoa. Dia telah kumpulkan semua sebab yang menjadi pendorong agar doa itu dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dia safar. Yang kedua dia yamuddu yadayhi ila sama, menengadahkan tangannya ke langit. Dan dalam kondisi ini Rasulullah telah mengabarkan bahwa Allah itu malu kalau hambanya sudah menengadahkan tangannya ke langit, kemudian Allah tidak memberi kepada hamba itu. Artinya keadaan seperti itu menunjukkan bahwa itu lebih dekat untuk diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia mengatakan ya Rabb ya Rabb. Dia bertawassul dengan menyebut ya Rabb ya Rabb. Antum tahu bahwasanya di Al-Quran Allah mengajarkan kita ketika kita mau berdoa kepada Allah, sebutkanlah Rabbana, Rabbana, Rabbi. Banyak di dalam Al-Quran yang seperti itu. Akan tetapi itu semua tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara apa? Wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram. Jadi ini penghalang, menjadi penghalang bagi seorang hamba untuk mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Imma amal ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala gara-gara perbuatannya itu tadi, atau pahalanya dikurangin. Seperti itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan, man ata kahinan atau man ata arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun 40 lailah. Barang siapa yang mendatangi paranormal ya, kemudian dia bertanya kepada paranormal itu tentang sesuatu. Kata Nabi, lam tuqbal lahu salatun 40 lailah. Ini menjadi penghalang bagi seseorang untuk ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun tidak gugur kewajiban seorang hamba itu ketika dia sudah melakukan ini. Tidak gugur, dia tetap harus melakukan salat. Jadi penting bagi kita mengetahui hal-hal yang semacam ini, supaya kita tidak melakukan amal itu menjadi sia-sia. Maka dari itu pentinglah bagi seorang hamba apabila dia hendak melaksanakan salat, dia harus menghadapkan tubuhnya, jasadnya, hatinya, semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah mengajarkan kepada kita, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Ya kan? Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa ketika engkau mengerjakan salat, ya sepenuhnya kau serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya? Kita harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat kita dan kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa qauluhu yunaji rabbahu, kan Syekh Muhammad tadi mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan yunaji rabbahu. Dia seorang hamba itu sedang berbicara berdua-dua saja dengan Allah Subhanahu wa taala.
Di sini ada dua rahasia yang besar. Yang pertama adalah bahwa salat, ya, yang dilakukan seorang hamba, di mana hamba itu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, ini bimanzilatil musararah. Antum mempunyai waktu khusus dengan raja yang telah menciptakan antum. Ya kan? Sementara raja-raja di dunia tidak pernah memiliki waktu khusus untuk semua rakyatnya. Sahih. Tapi saat kita salat, semua kita memiliki waktu yang khusus untuk berdua saja dengan Allah Subhanahu wa taala, bermunajat dan menyampaikan keluh kisah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan pembicaraan yang dilakukan dengan rahasia selalu bukan perkara yang sepele, pasti perkara yang besar. Bukankah kita di dalam salat kita membicarakan dengan Allah Subhanahu wa taala perkara yang besar? Perkara keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Perkara kita meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meniti jalan yang lurus, di mana tidak ada yang bisa menunjuki kita kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Yang kedua adalah bahwa kondisi itu menunjukkan kecintaan hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana salat yang Allah perintahkan kepada kita, itu menunjukkan kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Ya. Sebab di dalam salat itu kita bisa menyampaikan keluh kesah kita yang menjadi khusus bagi kita saja, permasalahan kita saja yang kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kemudian kita memohon jalan keluarnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, qala al-musannif rahimahullah, wa idza waqafta fi as-salati fa'taqid anna Allah 'azza wa jalla qibala wajhik. Kalau engkau sudah berdiri untuk salat, sudah mengerjakan salat, hendaknya engkau meyakini bahwa Allah ada di hadapanmu. Allah ada di hadapanmu. Tapi perlu dicatat, laisa fil ard, tapi Allah tidak di bumi. Ya? Allati anta fiha. Allah tidak ada di bumi yang engkau sedang berada di dalamnya. Walakinnahu qibala wajhika wa huwa ala arsyihi azza wa jalla. Akan tetapi Allah itu tetap saja ada di hadapanmu, sedangkan dia di atas arsy. Gimana ini Ustaz? Nah, di sini antum akan menemukan satu rahasia dari para ulama, bahwa terkadang mereka di dalam bab-bab fikih menerangkan masalah-masalah fikih, dimasukkannya masalah akidah seperti ini. Rahasianya apa? Rahasianya apa? Sebagai tanbih bahwa ada orang-orang yang meyakini bahwasanya Allah itu di mana-mana. Ini sebagai bentuk rad, bantahan terhadap orang yang akidahnya melenceng di dalam bab salat. Ya. Begitupun sebagian ulama ketika mereka menyusun risalah di dalam bab akidah, kadang-kadang mereka memasukkan beberapa bab fikih di dalamnya. Tujuannya apa? Untuk membantah ahlul ahwa yang menyelisihi ahlu sunnah pada bab fikih tertentu. Misal, Al-Imam Al-Barbahari di dalam Syarh Sunnah, beliau di situ menyebutkan masalah mashu 'alal khuffaini, mengusap khuf, stiwel. Ya. Hal ini disebutkan karena apa? Karena ada sekelompok orang yang menyelisihi ahlu sunnah dalam bab disyariatkannya al-mashu 'alal khuffain. Begitulah para ulama menyusun kitab-kitab mereka. Kadang mereka memasukkan masalah akidah di dalam fikih untuk apa? Untuk mentanbih bahwa ada mukhalafah pada bab ini yang menyelisihi ahlus sunnah, sehingga disebutkanlah ini. Nah, di sini kita temukan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan hal itu. Kita kan bahasanya fikih, tapi beliau sebutkan poin ini. Dan kita tahu bahwa ada manusia-manusia di antara kaum muslimin yang meyakini seperti itu. Bukankah demikian? Jadi beliau tekankan di sini,
Yakinlah bahwa kau sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah sedang ada di hadapanmu, tapi dia di atas arsy. Ini untuk mentakkid tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwasanya Allah memiliki sifat al-ulu, tinggi. Ya. Dan bagaimana memahami ini? Tak usah diputar-putar akal kita. Yakin saja dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Selesai. Allah ada di hadapan kita, tapi dia di atas arsy. Allah Maha Kuasa. Akal kita yang terbatas. Bukankah seperti itu? Sudah, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ini sangat penting untuk dipahami. Wa ma dzalika 'ala Allah bi'asir. Hal itu enggak sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana antum akan dapatkan keterangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa kelak di hari kiamat Allah akan mengajak bicara setiap hamba dan semuanya dalam satu waktu yang sama, tapi Allah tidak disibukkan dengan pembicaraan satu dengan yang lainnya. Maha Kuasa Allah. Gampang memahaminya. Sudah. Itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang kata Nabi, laisa bainahu wa bainallahi turjuman. Tidak ada penerjemah. Tidak ada penyampai antara kita dengan Allah. Semua dalam waktu yang sama diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak disibukkan dengan satu pembicaraan dari pembicaraan yang lain. Mudah bisa dipahami hal itu? Begitupun pula kita saat mengerjakan salat. Setiap orang bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak disibukkan dengan satu pembicaraan dari pembicaraan yang lain. Begitupun saat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, semua hamba menghadap Allah dan Allah ada di hadapannya, dan sedangkan Allah ada di atas arsy-Nya, dan itu tidak menyibukkan Allah dari menghadapi hambanya yang lain, seluruh hambanya. Itu tidak menyibukkan Allah dari mengatur seluruh alam semesta, karena Allah Maha Kuasa. Jadi jangan kita ukur kuasa Allah Subhanahu wa taala dengan akal bashar, akal kita. Kita nggak bisa menjangkau kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang Maha Kuasa, yang yuhitu bikulli syai'in ilma. Dia yang meliputi semua sesuatu, semua yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa kita batasi dia dengan akal pikiran kita. Paham ya? Fa inna Allah laisa kamitslihi syai'un fi jami'i sifatihi. Semua sifat yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang menyamainya, dan Allah tidak sama dengan makhluknya. Fa huwa fawqa 'arsy. Catat bahwa Allah di atas arsy-Nya. Wa huwa qibala wajhil musalli idza shalla. Namun saat seorang hamba mengerjakan salat, dia ada di hadapan hamba itu. Jangan diukur dengan, kadang-kadang kesesatan itu terjadi saat seorang hamba membayangkan statement ini ditatbikannya pada hamba dulu, baru tatbikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang mereka kemudian terjerumus ke dalam tasbih pertama. Kemudian karena mereka menganggap itu mustahil bagi Allah, mereka akhirnya lari kepada ta'til. Enggak mungkin Allah begini, akhirnya seperti itu. Kalau kita Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak. Kita punya keyakinan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Dan kita punya keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa sulitnya bagi Allah Subhanahu wa taala? Wa hina idzin tadkhulu wa qalbuka mamlu'un bi ta'zimillahi wa mahabbatihi wa taqarrubi ilaih. Saat itu kau sudah masuk ke dalam salat, sedangkan hatimu sudah penuh dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan pengagungan padanya, ya, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini masih berdiri, masih berdiri. Tapi mukaddimahnya sudah kita hadirkan niat kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala.
Qala al-musannif rahimahullah, fakabbir, maka bertakbirlah, wa taqulu Allahu akbar, tak boleh yang lain, harus Allahu akbar, enggak boleh Allah maha besar, enggak, atau Allahul a'zam, enggak, hanya lafaz Allahu akbar saja. Kalau dimulai dengan selain dengan ucapan Allahu akbar, tidak sah salatnya. Harus diucapkan dengan Allahu akbar. Wa ma'a hadha at-takbiri tarfa'u yadayka ila hadwi mankibayka aw ila furu'i udhunayka. Bersamaan dengan takbir, angkatlah kedua tanganmu sejajar dengan bahumu, sejajar dengan bahumu, au ila furu'i udhunaika, atau kepada cabang-cabang telingamu. Sejajar dengan telinga atau sejajar dengan bahu. Gini. Sejajar, ya. Nah, di sini beliau menerangkan tentang iftitahus salati yakunu bi syai'aini itsnaini. Memulai salat itu dimulai dengan dua perkara. Yang pertama, ruknun la budda min, yakni rukun yang harus diucapkan, yaitu mengucap takbir Allahu akbar. Yang kedua, sunnatun sabitatun 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam wa hiya raf'ul yadain. Jadi salat kita dimulai dengan ucapan Allahu akbar dan mengangkat tangan. Ini ada dua hal. Yang pertama, ucapan takbir itu sendiri, yang ini rukun. Yang kedua adalah mengangkat tangan, yang ini sunnah. Kalaupun tak diangkat tangannya, dia sudah mengucapkan takbir, sah. Ya. Wa qad thabata 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam fi raf'il yadaini sifatan ithnatan. Dalam hal mengangkat tangan sudah diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dua bentuk. Suratan. As-sifatul ula annahu kana sallallahu alaihi wasallam yarfa'u yadayhi ila hadwi mankibaihi. Yang pertama, beliau mengangkat tangannya sejajar dengan bahu. Yang kedua, annahu yarfa'u yadayhi ila furu'i udhunayhi. Yang kedua, beliau mengangkat kedua tangannya sejajar dengan daun telinga. Furu' telinga. Furu' telinga, cabang telinga gitu. Dah, furu' al-udhunain yakni daun telinga. Telinga enggak ada cabangnya. Ada cabangnya telinga. Nah, perhatikan. Walam yathbut 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu kana yamussu shahmatal udhun. Dan belum diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam secara sabit, ya, tidak tetap. Maksudnya tidak sahih bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika takbir menyentuhkan kedua tangannya dengan ujung ini. Apa namanya ini sih bahasa Indonesianya? Enggak sampai begini. Tapi sejajar dengan telinga atau sejajar dengan bahu. Ya. Fala yushra'u lil 'abdi idza rafa'a yadayhi ila furu'i udhunayhi an yulamisa shahmata udhunihi. Jadi tidak disyariatkan bagi seorang hamba ketika dia mengangkat tangannya sejajar dengan telinganya, dia menyentuhkan jarinya dengan telinga, atau imma begini atau imma begini. Tidak. Hanya disejajarkan dengan telinga. Disejajarkan dengan bahu. Wa majmu'ul manquli 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam fi at-talaffuz bit-takbir wal isharati bir-raf'i thalathatu ahwal. Tadi perkara mengangkat tangan saja. Nah, sekarang kita mau mempelajari antara mengucapkan takbir dengan mengangkat tangan. Ada tiga kondisi. Yang pertama, al-halul ula an yukabbira ma'a raf'ihi liyadaihi. Dia bertakbir sambil mengangkat kedua tangannya, ya. Allahu akbar. Sambil bertakbir sambil mengangkat tangan.
jami'an bainal qawli wal fi'l. Jadi dikumpulkan antara perbuatan dengan perkataan, antara takbir dengan mengangkat tangan. Wadih? Yang kedua, an yarfa'a yadayhi thumma yukabbir. Mathalan, Allahu akbar. Jadi dia angkat dulu tangannya, baru bertakbir. Allahu akbar. Yang ketiga, aksu hadza. Sebaliknya, takbir duluan baru ngangkat tangan. Allahu akbar. Jadi ada 3 keadaan. Barengan antara takbir dengan mengangkat tangan, duluan bertakbir baru ngangkat tangan, atau duluan ngangkat tangan baru bertakbir. Ya, fahadhihi thalathatu ahwalin thabitatin 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam fi kayfiyatil bad'i bil qawli wal fi'li ma'an fi iftitahis shalah. Fi iftitahi as-shalah. Ketika memulai. Nah, selanjutnya gimana? Untuk takbir-takbir yang berikutnya bagaimana? Nanti dipelajari. Paham? Sampai sini paham? Sampai jam berapa ini? Sampai jam 10. Qala al-musannif rahimahullah, thumma tada'u yadaka al-yumna ala yadika al-yusra ala adh-dhira'. Sudah angkat tangan nih, udah, kau letakkanlah tangan kananmu di atas tangan kirimu, ala adh-dhira'. Mana dhira'? Nih, dhira' nih, dhira'. Dhira' itu mulai dari sini sampai ke sini, dhira'. Sudah? Di atas hasta. Kama sahha dhalika fil Bukhari min hadits Sahl bin Sa'd radhiyallahu anhu qala kana an-nasu yu'maruna an yada'a ar-rajulu yadahu al-yumna 'ala dhira'ihi al-yusra fi as-salah. Rawahu al-Bukhari. Ya. Manusia diperintahkan untuk meletakkan tangan kanan mereka di atas hasta kiri mereka di dalam salat. Nanti keterangannya lebih lanjut seperti ini. Kalau seseorang sudah bertakbir, takbiratul ihram, dia kemudian disyariatkan untuk meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Dan yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk perkara ini ada 3 perkara, 3 bentuk. Al-hay'atul ula, yang pertama, an yada'al yumna ala dhira'ihi al-yusra mutlaqan. Dia letakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Gimana meletakkannya? Gini. Ini, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Lah, begini. Ya udah, letakkan aja begini. Sudah? Semua. Dhira' bi-dhira', seperti ini. Dah? Yang kedua, an yada'a yadahu al-yumna ala yadihi al-yusra qabidan 'alaiha. Yang kedua, dia meletakkan tangan kanan di atas kiri, yang kanan menggenggam yang kiri. Gini. Dah. Yang kanan menggenggam yang kiri. Dah. Yang ketiga, ini agak rumit membacanya. An yada'a kaffahu al-yumna. Aina al-kaff? Hadha al-yumna. Ala zahiri kaffihi al-yusra. Hadha zahirul kaff al-yusra. Udah? Gini. Sudah? Ini. Yada' kaffahu al-yumna ala zahiri kaffihi al-yusra. Warrusghi was-sa'id jami'an bainahuma. Ar-rusgh. Ini as-sa'id. Ar-rusghu huna. As-sa'id huna. Udah? Jami'an bainahuma qabidan lirruzghi bil khinsari wal binsar. Aina al-khinsar? Hadha al-khinsar. Hadha al-binsar. Udah? Saya tunjukkan sama kalian. Udah? Gini. Wada'a kaffahu al-yumna ala dhahri kaffihi al-yusra. Udah? Warruzghi was-sa'id. Ar-rusgh ini, was-sa'id ini, jami'an bainahuma qabidan lirruzghi bil khinsari wal binsar. Ini ruzgh. Udah? Wa wadi'an al-asabi' al-thalatha. 1 2 3. Khalas? Ala al-yadi al-yusra. Hakadha.
Jayyid. Hakadha. Hakadha. Ha. Hakadha. Ha. Hakadha. Wadah. Hal la tanquluna surah ilaihin. Kenapa ini? Mana operatornya ini? Bubar aja lah kita, yuk. Gini. Ayo anak putri semuanya praktek. Letakkan al-kafful yumna ala zahiril kaffil yusra. Telapak tangan kanan diletakkan di atas bahu telapak tangan kiri. Sudah? Udah? Kemudian jari manis dan jari kelingking itu melingkar di pergelangan. Itulah ar-rusghu. Melingkar di pergelangan. 3 jari yang lain letakkan saja di atas. Apa ini namanya? As-sa'id. As-sa'id itu antara siku dengan pergelangan tangan. Itu namanya sa'id. Udah, seperti itu saja. Paham? Nah, fahadhihi thalathu hayatin sabitatin 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah 3 bentuk meletakkan tangan yang sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perkara meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Jangan pula menyalah. Saya dulu punya seorang teman waktu di Jakarta, dia sholat begini. Gini. Telapak tangan kanannya melingkar di di kanan tangan kiri. Gini dia sholat. Ya. Ini mukhalif lis-sunnah. Ini masih berbicara tentang tangan kanan di atas tangan kiri. Di mana kedua tangan itu diletak? Di kepala. Wa amma mahallul wad'i ahwa 'ala sadri am fawqa surrah am tahtaha. Apakah diletak di atas dada atau di atas di atas pusar atau di bawah pusar? Falam yathbut 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam haditsun fi mahallil wad'i. Tidak ada yang sabit. Belum ada diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan riwayat yang sabit tentang letak kedua tangan ini, ya. Fal 'abdu mukhayyarun fi dzalika kaifa ma syaa. Jadi dia boleh meletakkannya di mana saja. Asal di bagian depan. Fa in syaa'a wada'aha 'ala sadrihi. Kalau dia mau, dia letak di atas dadanya dengan salah satu bentuk tangan yang tadi. Boleh seperti ini. Mana dada? Ini ya, dada. Oke. Boleh di sini, boleh di sini. Di atas pusar, ya. Wa in syaa'a wada'aha 'ala multaqa 'idhamihi fawqa as-surrah. Multaqa 'idham. Tulang rusuk kita ada namanya diafragma. Antara rusuk dengan bagian perut kita boleh diletakkan di situ atau di atas dada. Wa in syaa'a wada'aha 'ala surrah, atau tepat di atas pusar. Hasbal alyaqi bihi, mana yang paling layak untuk seseorang. Wa ahsanul ahaditsil marwiyah, dan hadis yang terbaik diriwayatkan dalam bab ini adalah ahaditsus sadri. Hadis yang menyatakan bahwa meletakkan kedua tangan ini di atas dada. Illa anna qauman min ahli al-ma'rifati bil hadits min an-nuqad al-muttali'in 'ala al-'ilal la yusahhihuna hadits as-sadr.
Namun ada sebagian ahli hadis yang menyatakan bahwa hadis yang menerangkan tentang meletakkan tangan di atas dada itu tidak sahih. Wa qad naqala hadha Abu Bakr ibn al-Mundhir fi kitab al-Awsat an ba'd ahli al-ilm wa huwa alladhi yadullu ala sabr turuq al-hadith. Wallahu a'lam. Tapi ada catatan. Antum perhatikan, pernah ngelihat orang sholat meletakkan tangannya hampir menyentuh dagu? Ada? Pernah melihat yang seperti ini? Kita lihat apa kata Syekh Salih Al-Utsaimin. Illa anni la a'lamu syai'an min al-ahadithi aw qawlan mu'taddan bihi anna al-'abda yada'u yadahu tahta dhaqanihi. Pernah melihat orang sholat begini ya? Ada kan? Hampir menyentuh dagunya, kedua tangannya itu. Dah? Fi a'la sadrihi fa inna hadhihi sifah ghairu masyru'atin bil kulliyah. Ini ghairu masyru'ah dan masuk ke dalam bab ghulu, berlebihan. Ya? Walam yadhkurha ahadun min al-fuqaha wa innama takunu fi a'la as-sadri mimma huwa asfala min adh-dhaqani bi syai'in qalilin ila akhir man taha ilaihi ahlul ilm. Jadi dia boleh di sini boleh, masih di atas dada. Tapi kalau sampai menyentuh, hampir menyentuh, kalau dia tunduk udah menyentuh. Ini ghairu masyru'. Udah nampak? Udah nampak apa udah tampak? Iya, aina as-sa'ah? Ya. Nuwasil. Ishrabu awalan, ishrabu. خلاص. قال المصنف رحمه الله ثم تخفض رأسك فلا ترفعه إلى السماء. Dan ini tadi takbiratul ihram, letakkan tangan kanan di atas tangan kiri di atas dada. Udah, kemudian tundukkanlah kepalamu. Jangan terlalu kau angkat sampai menengadah ke langit. Tak boleh begini salat. Dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an raf'il basari ila as-sama'i fi as-salah. Rawahu al-Bukhari. Tak boleh begini. Wajahnya lurus, matanya ke sana. Tak boleh. Atau kepalanya ke atas. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dah. Tidak boh? Tak boleh. Washtadda qawluhu fi dhalik. Ini benar-benar dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, la yantahiyanna aqwamun yarfa'una absarahum ila as-sama'i fi as-salati aw la tarji'u ilaihim. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Hendaklah orang-orang itu berhenti mengangkat kepala mereka dan mata mereka ke langit di dalam salat, atau mereka mau penglihatan mereka tidak balik, jadi buta. Ya, ini larangan yang keras dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walihada dhahaba man dhahaba min ahli al-ilmi ila tahrimi raf'il musalli basarahu ila as-sama'. Oleh sebab itu, ada sebagian ulama yang menganggap bahwa memandang ke langit saat salat itu hukumnya haram. Wa huwa qaulun wajihun jiddan li'annahu la wa'ida 'ala syai'in illa huwa muharram. Jadi di dalam nas syar'i, nusus syariah, kalau kita mendapatkan bahwa satu perbuatan diberikan sebuah ancaman, itu menandakan bahwa perbuatan itu haram dilakukan. Paham? Jadi kan kaidah bahwa jika ada satu perbuatan yang jika dilakukan ada ancaman dari syariat, maka itu menunjukkan bahwa perbuatan itu haram. Gitu. Nah, tentang masalah melihat di dalam salat ini ada beberapa perkara yang harus kita perhatikan. Nah,
ذكر أهل العلم رحمه الله تعالى بمجموع الأخبار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن البصر يكون له في الصلاة 3 أحكام. Melihat di dalam salat itu ada 3 hukum. Yang pertama, al-hukmul awal an-nazarul mustahab. Penglihatan yang disunnahkan. Walahu mahallan. Ada 2 posisi. Yang pertama, an-nazaru ila as-sabbabati fit tasyahhud. Hadhihi as-sabbabah. As-sabbabah. Saat tasyahhud kita melihat ke sabbabah. Ya, saat tasyahhud saja. Faqad thabata 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam annahu yarmi bi basarihi ilaiha. Ini yang pertama. Yang kedua, an-nazaru ila mawdi'is sujud fi baqiyati af'alis shalah. Selain kondisi tasyahud, maka kita melihat ke tempat sujud, Nah, fa idza kunta qa'iman fal masyru'u lak an tanzura fi mahalli sujudik. Saat kita berdiri, saat kita duduk, ya, saat kita ruku, maka disyariatkan bagi kita untuk melihat ke tempat sujud. Adapun saat tasyahud, maka disunnahkan untuk melihat telunjuk. Wa idza kunta raki'an fal masyru'u laka an tanzura fi mahalli sujudik. Begitupun saat ruku', lihatlah ke tempat sujud. Wa idza kunta baina sajdataini fal masyru'u laka an tanzura fi mahalli sujudik. Saat duduk di antara 2 sujud, lihatlah juga ke arah tempat sujud. Wa ma yadhkuruhu ba'd al-fuqaha min anna al-mashru'a baina as-sajdatayn an yanzura al-musalli ila hijrihi, fa hadha laysa alayhi khabarun sahihun 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sebagian ahli fikih yang menganjurkan agar saat duduk di antara 2 sujud seseorang melihat hijr, melihat ke sininya. Tidak. Ini tidak sahih. Hanya 2 saja yang sahih. Imma melihat tempat sujud di seluruh keadaan salat dan melihat telunjuk. Ini hanya pada saat duduk tasyahud saja. Fal aslu anna an-nazara al-masnuna kulluhu yakunu fi as-salati ila mawdi'is sujud. Paham? Jadi pada asalnya melihat tempat sujud itu adalah asal di dalam salat, ya. Kecuali dalam kondisi tasyahud. Hukum yang kedua an-nazarul muharram, melihat yang haram, bukan melihat sesuatu yang haram, enggak, tapi penglihatan yang haram. Wa huwa an-nazaru ila sama, yakni melihat ke langit. Bi an yarfa' al-musalli basarahu. Bisa jadi dia mengangkat matanya saja begini, memandang ke langit begini, ya, atau mengangkat kepalanya begini, mendongak apa? Mendangak, orang Jawa bilang mendangak, ya, mengangkat kepala ke langit. Fa hadha an-nazaru 'ala as-sahih min al-aqwal nazarun muharram, haram. Yang seperti ini haram li shiddatil wa'id al-warid 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab ada larangan yang keras dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti hadis yang kita baca tadi. Konsekuensinya apa itu tadi kalau kita langgar ini? Allah bisa saja mencabut penglihatan kita, wal iyadu billah. Hukum yang ketiga, al-hukmus salis an-nazarul mubah. Nazar, penglihatan yang dibolehkan. Wa huwa nazarul musalli ila ghairil ulu. Melihat selain ke arah atas. Kalau gitu boleh dong Ustadz. Gini, melirik ke samping. Boleh? Tidak boleh. Rasulullah ditanya tentang iltifat di dalam salat. Rasulullah mengatakan itu ikhtilas, yakhtalisuhus syaitan, ya kan? Tidak boleh mengikuti langkah-langkah syaitan. Itu adalah ikhtilas, satu pencopetan yang dilakukan oleh syaitan. Ya. Nah, yang boleh apa? Ya, wa huwa nazarul musalli ila ghairil uluwi wa ghairis sufli fi mawdi'is sujud. Fa idza nazara al musalli amamahu. Orang salat melihat ke arah depannya. Iya kan? Fa inna nazarahu yakunu mubahan. Hal ini
boleh. Wala siyama idza wujidatil hajatu ila dzalik. Apalagi kalau ada hajat. Misal di dalam perang orang salat sambil salat khauf. Ada hajat untuk melihat datangnya musuh dari kiri atau kanan atau dari depan. Ada hajat, tapi kalau tak ada hajat, lihatlah ke tempat sujud. Seperti itu. Atau bisa jadi seorang ibu di dalam rumahnya yang ketika dia harus sholat, anaknya ada di sekitaran dia yang harus mendapat pengawasan dari ibunya atau si ayah. Boleh dia, asal nggak nengok ke langit. Kan nggak mungkin anaknya manjat ke macam cicak. Ya, nah, di sekitaran dia di lantai. Nah, itu tidak apa-apa, asal ada hajat dan itu tidak membatalkan sholat. Ya, tapi jangan diajak bicara si anak itu tadi. Nah, udah diam dulu. Tidak boleh. Ya, begitu. Fa'idha nazara al-musalli amamahu fa inna nazarahu yakunu mubahan. Kalau dia melihat ke depan, ini tidak apa-apa, boleh. Apalagi ada hajat. Lakin alladhi yu'maru bihi al-'abd. Tapi sebenarnya perkara yang diperintahkan kepada seorang hamba itu adalah hendaklah dia melihat ke tempat sujud. Lianna iqamataka al-basara fi mahallin wahid bimathabati watadin. Ma makna al-watad? Ketika kita memfokuskan pandangan kita kepada satu titik yang diperintahkan Allah, itu bagaikan pasak. Tahu pasak? Paku yang ditanamkan ke bumi sehingga itu membuat kita terpancang untuk tetap merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yu'inu ala khusyu'il qalb. Sebagaimana mata kita tundukkan di hadapan Allah memandang tempat sujud kita, itu akan menjadi sebab bagi hati kita untuk tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa terjaga kekhusyuan kita di dalam salat. Lain halnya dengan orang yang salat tapi matanya jelalatan. Nah, gitu-gitu. Tengok sana, tengok sini. Tidak boleh karena itu akan menyibukkan hati. Itu akan menyibukkan hati. Amma idza kana nazarul musalli ila mahallin wahid wa huwa mahallus sujud, kana nazaruhu hadha bi mathabatil watad. Dia bagaikan pasak. Bagaikan pasak yang menjaga dia dalam salatnya. Baik. Mana jam? Qala al-musannif rahimahullah, fatakhfidu basaraka wa tuta'ti'u ra'sak. Ya, wa tuta'ti'u ra'sak. Tundukkan kepala, bukan gini-gini waktu salat. Tuta'ti' laisa kata-kata. Maka tundukkanlah pandanganmu dan tundukkan pula kepalamu. Jadi salat gini-gini. Enggak. Tuta'ti' itu artinya maksudnya di sini adalah tundukkan kepala juga. Lakin kama qala al-ulama la yad'u dhaqanahu ala sadrihi. Menundukkan kepala juga jangan berlebihan sampai melengketkan dagunya ke ujung dadanya sini. Begini. Sampai melekat ini. Ya, tidak boleh. Ya tundukkan saja sekedarnya. Ay la yakhfiduhu katsiran hatta yaqa adh-dhaqanu wa huwa majma'ul lihyaini ala sadri bal yukhfiduhu ma'a fasilin yasirin ala sadrihi. Ya, tundukkan kepala, tundukkan pandangan, tapi jangan sampai dagu kita ini menyentuh tulang ujung dada kita ini. Paham? Berapa menit lagi? 10 menit lagi. Baik. Kemudian sudah sampai mana tadi? Letakkan tangan di atas dada, tangan kanan di atas tangan kiri, tundukkan kepala, jangan terlalu tunduk sehingga melekat dagu atau terlalu dekat dagu ke ujung dada. Setelah itu wayastaftih. Hendaklah membaca doa istiftah. Wa yaqul, apa yang dibaca saat doa iftitah ini? Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib
Allahumma naqqini min khataayaya kama yunaqqa ath-thawbul abyadu min ad-danas. Allahumma ighsilni min khataayaya bil ma'i wath thalji wal barad. Nah, ini adalah doa yang dikabarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika seorang sahabat bertanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ara'aita sukutaka baina at-takbir wal qira'ati ma taqul?" Ya Rasulullah, Rasulullah diam ketika jeda antara takbir dengan qiraah. Apa gerangan yang Rasulullah baca? Rasulullah katakan, ana membaca Allahumma ba'id baini dan seterusnya. Dan boleh juga membaca doa iftitah yang lain yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan yang kita karang-karang. Yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh yang lain. Tidak boleh yang lain. Karena Rasulullah mengatakan sallu kama raaitumuni salli. Wa yastaftihu salat al-lail bima kana ar-rasul sallallahu alaihi wasallam yastaftihu bih. Dalam salat malam Rasulullah ada doa istiftahnya yang khusus. Apa? Allahumma rabb Jibril wa Mikail wa Israfil fatir as-samawati wal ard alim al-ghaibi wash-shahadati anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtalafu fihi min al-haqq bi'idhnik innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Inilah doa iftitah untuk salat malam. Walakin la yajma'u baina hadhihi al-istiftahat. Tidak disyariatkan untuk mengumpulkan semua doa iftitah yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu salat. Sekali ini baca Allahumma ba'id, habis itu baca subhanakallahumma bihamdik, habis itu baca wajjahtu wajhiya, habis itu baca Allahumma rabb Jibril. Tapi hendaklah kita di dalam salat kita yang berbeda-beda sekali baca ini. Nanti pada salat yang lain membaca yang itu. Pada salat yang lain lagi membaca yang lain lagi kalau kita tahu riwayatnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar kita melaksanakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paham? Iya. Tapi yang paling penting adalah minimal kita menghafal satu saja. Menghafal satu saja. Ini sudah al-qadrul kamil. Ini sudah sempurna. Tapi kalau kita kadang-kadang ganti dengan ini atau yang itu yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu akmal. Itu lebih sempurna. Kesempurnaannya lebih besar lagi. Sudah? Kemudian setelah itu, setelah membaca iftitah, ya. Thumma yaqulu bismillahirrahmanirrahim ba'da ta'awudz. Kalau sudah selesai baca istiftah, maka dia membaca bismillahirrahmanirrahim setelah ta'awudz. Berarti disyariatkan untuk membaca ta'awudz dulu. Barulah membaca bismillahirrahmanirrahim. Ya. Setelah membaca istiftah ada dua sunnah yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah membaca ta'awudz atau isti'adzah. Ya. Seperti mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. A'udzubillahi as-sami'il alim minasyaitonir rajim. Itu juga boleh. Karena Allah memerintahkan yang demikian itu. Karena kita hendak akan memulai membaca Al-Quran di dalam salat setelah istiftah, baca Al-Fatihah, ya kan? Maka kita membaca ta'awudz. Iya. Mengapa demikian? Mengapa kita diperintahkan untuk ta'awudz? Padahal kita sudah di dalam salat. Ya. Karena Allah memang memerintahkannya. Karena kita di dalam salat selalu didatangi oleh syaitan, namanya
khinzib atau khinzab. Seperti dikabarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah katakan, ya, Allah katakan, "Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billah." Sesungguhnya seorang hamba itu kalau sudah dimulainya Allahu Akbar, datanglah itu banyak bisikan-bisikan, gangguan-gangguan. Maka beristi'adzahlah, memohonlah perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Katakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sebab akan ada dua musuh manusia. Aduun batin, yakni syaitan. Ya, syaitan. Yang kedua aduun zahir, yang nyata. Syaitan berkaki dua, bisa makan nasi. Ada banyak syaitan. Ada jantan, ada betina juga ini. Ya. Fa innal mar'a lahu naw'an min al-a'da, ahaduhuma 'aduwwul batin wa huwa syaitan, wa tsani 'aduwwuz zahir wa hum syayatinul ins. Jadi ada setan-setan dari kalangan manusia. Dan Allah sudah memerintahkan kita untuk beriltija, bersandar kepada Allah dan mohon perlindungan Allah dari gangguan kedua jenis musuh ini. Kedua jenis musuh ini. Adapun kalau syaitan batin, ya, fa innahu yudfa'u syaitan al-batin fa innahu yudfa'u bil adhkar. Kita bisa menolak mereka dengan banyak kita berzikir, ta'alluq billah, dengan azkar, menyebutkan zikir-zikir. Adapun syaitan dari kalangan manusia, fa innahu yudfa'u billati hiya ahsan, dengan cara yang terbaik karena dia tampak. Ya. Makanya Allah ajarkan kepada kita, ya. Coba nanti silahkan dibaca tafsir surah An-Nas dan surah Al-Falaq. Ya, surah An-Nas dan surah Al-Falaq. Gangguan itu bisa datang secara batin, tersembunyi, samar, bisa juga datang secara zahir. Di dalam surah Al-Falaq Allah jelaskan, "Qul a'udzu birabbil falaq." Gangguan ini umumnya adalah gangguan-gangguan yang tidak disangka-sangka. Tidak bisa diukur oleh seorang hamba. Yang datang di kegelapan, samar-samar, gangguan sihir. Samar semuanya. Nah, kemudian pada surah An-Nas Allah katakan, "Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas." Disebutkan sana ada gangguan-gangguan yang zahir juga. Jadi harus kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sunnah yang kedua adalah setelah membaca istiftah, setelah membaca ta'awudz adalah membaca bismillahirrahmanirrahim. Naktafi bihadzal qadar wa nas'alullaha an yataqabbala minna wa yaj'ala hadha al-'amala khalisan liwajhihil karim. Wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.